mau konfirmasi aja. Tapi kebetulan barusan dari Bang Ardiansa sudah mewakili pertanyaan saya. Ternyata saya cek tadi tuh jam 8.30 ada yang pakai fotonya Bang Suma, akun Bang Suma gitu. Fotonya persis, semuanya persis, dan ujatannya luar biasa itu. Saya cuma mau konfirmasi itu aja, Bang. Baik, terima kasih atas konfirmasinya. Dikonfirmasi balik sama Bang Dewa. Apabila ada akun cloningan Bang Yuma, saya, Pak Desugi, semuanya deh, siapapun itu, kalau tidak berbicara, tidak aktif, itu jangan langsung diberi apresiasi. Kedua, apabila mereka aktif, sudah ketahuan palsu, tinggalkan saja. Biarkan tim kami yang blokir, dan biarkan tim kami nanti akan mengambil langkah hukum selanjutnya. Itu aja ya, jangan diapresiasi. Terima kasih, lanjut. Insya Allah orang-orang seperti itu yang namanya penghujat, penghina, tinggal tunggu waktunya saja. Allah pasti akan membongkar itu semua. Sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan jatuh. Sepandai-pandainya menyimpan bangkai, pasti akan tercium. Dan sepandai-pandainya menyimpan istri muda, akhirnya bakal tua juga. Ya? Jadi Ada tambahan. Sepandai-pandainya janda menyimpan diri, dia akan kawin juga. Ya, mungkin kita balik lagi ke diskusi ya. Kebetulan ini masih banyak yang live di YouTube juga. Oke. Ya, buat yang Kristen silakan naik. Kebetulan ini ada Bang Dewa, Bang Handi, Gurunda juga udah monitor. Ada Pak Desugi. Silakan Oten naik. Dari Kristen apa dari Katolik, Pak? Kristen saya, Bang. Oh, dari Kristen, bukan dari Katolik ya. Kristen Protestan, benar. Kristen Protestan. Baik, ada yang mau ditanyakan silakan, Bang. Atau mau ikutin tema yang tadi? Yesus bukan Tuhan? Mau nanya, Bang. Mau boleh nanya. sedikit kasih komentar nggak? Nanti ada pertanyaan, tapi agak bukan ke sini judulnya ya, tapi boleh kasih komentar dikit nggak tentang ini? Baik, silakan. Kalau gitu 2 menit sama pertanyaan, Pak. Oke, makasih. Oke, ini pertanyaannya, Yesus Tuhan atau bukan? Kalau semisalnya pandangan kami dengan sebagai Kristen, sudah pasti Bang, Yesus itu Tuhan. Nah, kalau semisalnya tadi saya perhatikan tadi pertanyaan komentar-komentar dari teman-teman yang Muslim, itu kan beranggapan bahwa kami sebagai manusia menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Nah, tapi kalau di pandangan kami, Bang, mungkin ke cara berpikir kita, kacamata kita memandang yang berbeda. Jadi kami memikirkan itu adalah bahwa Tuhan yang dengan rela menjadi manusia. Tak ada orang Kristen yang menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan. Itu, Bang, kalau komentar kami. Saya paham kalau misalnya sudut pandang teman-teman Muslim nggak akan bisa kena ke sana, karena kami, Bang, tidak memaknai Tritunggal itu sebenarnya bukan angka gitu. Kami memaknai itu adalah Allah itu bagaimana. Nah, mungkin seperti itu kami menjelaskan. Kalau Ya, baik. Pertanyaannya apa, Pak? Udah kita tanggapi langsung. Oke. Boleh, Bang, itu komentar saya. Iya. Nah, mungkin saya kasih pertanyaan nih ya. Ini kan saya dari Kristen nanyanya, Bang. Nah, saya yang mau tanya itu adalah teman-teman Muslim atau Islam kan nabi-nabinya sedikit mungkin lebih kurang nama-nama kan sama tuh dengan agama Yahudi. Nah, yang jadi pertanyaan saya, sama nggak Tuhan yang disembah Yahudi sama Tuhan yang disembah Islam? Makasih, Bang. Oke. Baik, makasih. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disembah umat Islam di dalam Al-Quran itu tidak bisa disamakan dengan siapapun. Justru Yahudi ini menyamakan sembahan kami. Isuki, karena memang konsep ketuhanannya itu adalah tauhid. Gitu ya. Jadi sekali lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa disamakan dengan apapun. Tapi Yudaisme itu konsep ketuhanannya sama, yaitu tauhid. Mereka menyembah Tuhannya para nabi. Yaitu siapa? Ya kalau mereka sebut Elohim, Yehovah, Adonai,
Hasem dan seterusnya. Itu mereka identikan, mereka samakan dengan sembahan umat Islam. Jadi umat Islam itu mandiri, yang disembah Allah. Mereka ini nyatanya kalau mereka ingin tepilah masuk ke masjid, karena dia percaya yang disembah umat Muslim sama yang disembah mereka. Kalau kami umat Islam nggak perlu perbandingan, jelas komitmen konsisten, Al-Quran itu berdiri sendiri. Itu. Dan saya menyangka juga pernyataan abang dari awal, bahwa Yesus itu tidak dibuat jadi Tuhan. Kalau begitu abang kurang membaca Bible. Baca Roma 14:9 sama kisah 2 nomor 36. Pertama yang membuat Yesus Tuhan adalah Paulus. Kedua Lukas 2 nomor 11, Lukas yang membuat Bunda Maria melahirkan Tuhan. Kemudian kisah 2:36, bapaknya Yesus di surga menjadikan Yesus Tuhan. Kemudian dikonsilikan di Roma, konsili Nicea 325 381, di sana hanya ada satu Tuhan, satu Bapa, dan ada satu Tuhan, yaitu Yesus. Jadi siapakah yang membuat Yesus Tuhan? Adalah manusia. Kira-kira gitu, Bang. Oke Bang, boleh ngasih tanggapan lagi nggak Bang? Silakan Bang, memang harus boleh ada tanggapan gitu, biar ada perdiskusian, saling bantah membantah dengan data ya. Dengan data aja, jadi gini Bang, maaf Bang, saya dulu Bang. Jadi kalau misalnya itu memang kalau diambil ayat-ayat untuk seperti yang Abang bilang tadi, saya juga memang nggak persis hafal ayat-ayat Bang, letaknya di mana. Tapi saya tahu persis kalau Yesus juga pernah bilang, aku sudah ada bahkan sebelum Abraham. Itu Bang tanggapannya. Jadi itu untuk itu Bang, untuk tanggapan yang tadi. Nah untuk yang tadi Bang, yang Abang bilang tadi itu, kalau Tuhannya Yahudi dengan Islam itu tidak bisa disama-samakan atau itu sesuatu yang berbeda. Nah saya malah berpikir terbalik Bang, harusnya orang Yahudi yang bilang itu ke Abang, agama Yahudi. Karena kenapa saya bilang kayak gitu? Kayak Musa, nabi-nabi yang ada, Nabi Sulaiman kalau di di Islam gitu, itu kan duluan ada Bang di kitabnya orang Yahudi Bang. Dan Oke semua baik, karena stop Bang, di sini nggak ada Yahudi. Gini aja deh, dipersingkat saja. Siapa nama Tuhan Kristen? Siapa nama Tuhannya Yudaisme? Siapa nama Tuhannya umat Islam? Tuhannya umat Islam itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhannya Yudaisme itu bisa dipanggil Hasem, atau bisa dipanggil Etopabe atau Yahweh lah begitu. Tuhannya orang Kristen adalah Yesus. Kan gitu ya? Mari kita cek, karena Yahudi nggak ada, mari kita cek, buktikan yang kita sembah itu benar adanya berdasarkan kitab suci yang kita percaya. Abang mau masuk ke topik itu? Silakan. Oke Bang, maksud saya yang jadi pertanyaan saya itu Bang, itu kan apakah Abang itu nabi-nabi yang ada di sana kan sama tuh semuanya? Berarti nabi-nabi yang disebutkan namanya sama itu nggak sama yang di Yahudi ya Bang, gitu aja? Nabi yang ada di kitab Taurat Musa itu sumbernya daripada para nabi yang mengkisahkan itu, sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW bahwa pernah ada nabi demikian begitu. Jadi tapi sumbernya kan satu. kitabnya orang Yahudi Bang, daripada maaf Bang. Kenapa Anda Kan membahas dulu Yahudi? ada- Ntar dulu, saya belum selesai. Oh iya ya maaf. Jadi jangan kemana-mana dulu begitu. Karena di sini nggak ada Yahudi, Anda juga bukan Yahudi toh, gitu. Nanti saya kasih Bible yang berbahasa Hebrew, Anda nggak bisa baca nanti. Jadi gini aja, ambil singkatnya Bang. Anda kan Kristen nih, oke? Tuhan Anda berapa? Siapa namanya? Tuhan kami yang kita sembah satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datanya jelas, surat Al-Ikhlas, ada tahun 14 dan seterusnya. Itu aja Bang, sederhana. Jangan pakai bahasa Yahudi, nanti Anda nggak bisa ngapa-ngapa. Nah sekarang Tuhan Anda berapa? Siapa? Pakai data. Silakan. Oke Bang, Tuhan saya satu, dan pernah ditanyakan oleh Musa kepada waktu pertemuan kepada... Namanya siapa Bang? Saya potong Bang. Kalau satu siapa namanya Bang? Bentar Bang, ini kan saya ngomong Bang.
Nah, jadi satu-satunya orang yang pernah ketemu langsung sama Tuhan itu adalah Nabi Musa kalau di kitab saya, Bang. Dan Musa sendiri menanyakan siapakah Tuhan itu, dan dia menjawab YHWH, namanya Yahweh. Kalau misalnya dibaca ini, saya sih kurang paham ininya, Bang. Nah, tapi itu yang sebutannya, Bang, yang artinya kalau di Indonesia kan jawabannya itu adalah aku gitu, Bang. Nama Tuhan Anda siapa, Bang? YHWH, Bang, Yahweh. Bukan Yesus ya? Kalau Yesus itu lebih ke bagaimana Tuhan, Bang, itu setelahnya. Apa jadi YHWH itu ribet, bagaimana Bang? Inilah sulitnya, Bang, kok. Ribet banget sih Tuhan Anda ini. bukan sulit, Bang, tapi pemahaman kita beda, Bang. Kalau misalnya Abang memandang itu dengan cara Abang, dengan kacamata Muslim, itu nggak akan dapat, Bang. Saya cuma Abang nanya, harus nak, memahami. Tuhan Anda Yesus atau bukan? Yesus itu saya anggap Tuhan karena firman Tuhan menjelma ke dalam Yesus. Jadi Tuhan Anda ada berapa? Satu. Siapa itu yang satu? YHWH, Yahweh. Bukan Yesus. Itu dia menjelma, firmannya menjelma ke dalam manusia, bereinkarnasi. Ini Tuhan Anda sebenarnya siapa sih? Yahweh apa Yesus? Yahweh. Bukan Yesus ya? Yesus itu firmannya Yahweh yang Saya nggak nanya bereinkarnasi ke manusia, firman. Bang. Itu ribet kan jadinya, Bang. Bang, Membahas karena dari membahas Tuhannya Yahudi Anda lancar. Gila menyebut Tuhan Anda ribet. Gitu loh, Bang. Gini bang, makanya aku bilang tadi di awal, kalau abang menanyakan Tritunggal itu, aku lebih Saya nggak nanya menjelaskan Tritunggal, itu Bang. keberapa. Saya nggak nanya Tritunggal loh. Nah, kan Saya cuma tadi ingin abang nanya Tuhan Anda kalau satu namanya siapa? Yahweh. Ya berarti bukan Yesus. Ya reinkarnasinya itu bang. Saya nggak nanya reinkarnasi. Loh kan abang menanyakan, saya menjelaskan itu. Iya, saya nggak nanya reinkarnasi. Tuhan Anda pastikan dulu kalau Yahweh. Mari kita bahas Yahweh itu siapa. Kan gitu. Yahweh itu ya Khalif langit dan bumi, pencipta langit dan bumi, itu yang pertama bertemu dengan Musa bang. Berarti bukan Yesus itu. Itu reinkarnasinya. Apa reinkarnasi lagi? Firman Tuhan yang menjadi manusia, menjelma ke manusia. Yang menjadi manusia apa? Firmannya. Bukan Yahweh menjadi manusia. Nah, sekarang gini bang, kalau Jadi misalnya ribet kan. Semakin pagi semakin ribet, Bang. Masalah Tuhan doang. Ini loh Ya, judulnya, Bang. Mau dilihat Yesus Tuhan atau bukan? Masa nggak ada? Bang. Anda nggak bisa buktikan Yesus Tuhan atau bukan? Bang, ini kan kita bahas Tuhan nih. Kalau misalnya nggak ribet, emang otak kita seberapa sih bang untuk membahas Tuhan? Gampang kok, tinggal kalau nggak mau memperribet tinggal sebut Tuhan saya ini, selesai kan? Kan tadi udah saya sebut bang. Yahweh berarti Yesus bukan Tuhan, udah cukup. Itu firman yang berinkarnasi ke manusia. Saya nggak nanya firman. Ya firman Kalau itu kan Tuhan Tuhan Anda juga. Yahweh, Bang, kalau Tuhan Anda Yahweh, ya sudah, Yesus bukan Tuhan, benar judulnya. Enggak, aku nggak bilang Yesus bukan Tuhan. Ya udah kalau begitu judulnya benar, Yesus bukan Tuhan, oke? Maksudnya Yesus itu reinkarnasinya loh bang. Makanya aku Saya bilang nggak kalau nanya abang- reinkarnasi. Bang, gini boleh nggak? Menurut Anda judul di atas ini Yesus bukan Tuhan itu benar apa enggak? Gimana? Yesus itu firman Tuhan yang menjadi manusia. Kalau ada orang berkata, Bang, Yesus itu utusan Tuhan, Yesus itu bukan Tuhan, benar gak, Bang? Yesus itu firman Tuhan yang menjadi manusia bang. Sekarang Saya nggak maaf, nanya Bang. itu loh, kok gimana ini bahasa Indonesianya kok susah ya? Bukan, ini kan penjelasan bang. Kan Ini nggak kan diminta aku jelaskan ke dijelasin, Bang. Harus komitmen dulu. Siapa sosok Tuhan itu, baru ke penjelasan. Jangan Tadi kan menjelaskan, aku tapi sebutin, Bang, Anda nggak Yahweh tahu yang mana yang Anda Tuhan itu jelaskan kan- gitu loh. Tuhan itu kan Yahweh. Tadi kan aku udah sebutin bang. Ya udah berarti Yesus bukan Tuhan, Dil. Yesus itu firmannya menjadi Saya nggak nanya manusia. firman. Loh, gini bang, maaf nih bang. Ya, Bang. silakan Kayaknya dah. Kita harus buat kesepakatan dulu bang. Gini bang, kalau sesuatu yang tidak tercipta atau sesuatu yang menciptakan, sepakat nggak kita itu kalau dialah Tuhan itu bang? Ya, siapa yang menciptakan itu? Sesuatu yang ada tanpa tercipta berarti dia dong Ya pencipta. itulah itu. sang pencipta itu. Ya, berarti sepakat ya. Iya. Nah, sekarang aku tanya bang, kalau firman itu tercipta nggak bang? Firman itu bukan ciptaan, tapi firman itu
hasil daripada berfirman setelah jadi baru ciptaan. Nah, berarti Firman itu juga kan melekat Tuhan, Bang, pada karena diri Dia sang yang menciptakan. pencipta yang berfirman. Gitu Ya, loh. firman itu juga berarti Tuhan kan? Firman itu adalah sifat Tuhan berfirman, melekat pada diri Tuhan. Firman itu kata-kata Tuhan. Firman itu kata-katanya bersifat perintah, ada yang ingin diciptakan. Setelah Ya, menjadi sesuatu yang diciptakan, kemudian hasil ciptaannya itu bukan lagi firman, tapi sudah menjadi sesuatu. Contoh, Nah, kalau di Kristen itu, contoh firman deh, itu yang contoh nih Bang Yesus, ya. Bang. Contoh nih, dengerin. Oke, Bang. Yang Maha Kuasa berfirman, ingin menjadikan matahari, berfirman jadi matahari. Matahari itu bukan Tuhan, bukan firman, tapi hasil dari berfirman Tuhan itu. Paham sampai sini? Paham. Paham. Sekarang Yesus hasil daripada firman atau bukan? Yesus itu firman, Bang. Kalau Jadi anak Maria firman. iya, emang ke Yesus itu firman Tuhan menjelma. Oke. Jadi anak Maria ini firman, bukan orang. Firman, Bang, kalau semisalnya Gimana sih abang ini kok sulit amat loh? bukan sulit, Bang. Kita pemahaman kita berbeda, Bang. Abang memaksakan pandangan Abang gitu loh. Kalau Abang pandangan Abang dari Kalau sudut gitu gini pandang aja Bang, kayak Yesus kita itu susah banget. Yesus itu berasal dari mana? Yesus itu manusia secara kedagingannya, Berasal dari mana Bang? berasal dari bumi ini. Enggak, pada awalnya dulu sebelum ada Yesus itu Yesus di mana? Lahir dari Bunda Maria. Sebelum masuk ke rahim Maria, di mana dia posisi? Gua nggak tahu, Bang, tanya Tuhan aja itu. Sudah diri sang pencipta. Yaitu sang pencipta ini berfirman. Firman ini dibawa Gabriel menemui Maria, hamillah Maria yang dikandung Yesus. Lahirlah ke muka bumi. Ya artinya apa? Yesus ini kehendak Tuhan yang berfirman. Paham sampai sini? Paham, Bang? Saya paham, Bang. Paham. Pandangan Abang. Disederhanain paham. Artinya Yesus ini ciptaan Tuhan, bukan Tuhan. Benar? Firman Tuhan, Bang. Kok Yesus itu firman tuh? Tuhan. Ini sudah menjadi manusia, bukan firman lagi. Justru setelah dia menjadi manusia, Yesus itu Yohanes 17:8 menerima firman. Segala firman yang telah kuterima, kusampaikan kepada mereka. Jadi Yesus bukan firman, tapi Yesus menerima firman, penyampai firman. Yesus berasal daripada Bapa di surga berfirman, hamil Maria. Begitu. Jadi gini, Bang, saya kurang paham untuk ininya ya, Bang, tapi nanti boleh di cross check kalau memang saya salah. Saya kurang paham, memang kurang ingat kalau ayat-ayatnya. Tapi di perjanjian baru itu ada murid Yesus itu bertanya, siapakah ini muridnya Yesus bertanya ke Yesus, tunjukkanlah kepada kami Bapa itu, katanya gitu. Nah, terus jawab Yesus, mengapa kamu bertanya demikian? Bukankah kau sudah melihat aku, gitu bilang. Salah itu Bang. Salah itu Bang. Itu di Yohanes 14:9 sampai 11 lah. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, gitu ya. Namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Kan begitu ya Bang ya? Tidak percaya Nah, engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Kan begitu Bang? Nah, itu dia, Bang, penjelasannya. Menurut kamu Yesus Tuhan waktu ngomong kayak gini? Firman Tuhan itu yang ngomong. Yang ngomong itu manusia Bang, Yesus anak Maria itu loh yang ngomong kayak gitu. Artinya Iya, apa? Yang firman Tuhan itu. Artinya gini loh Bang, saya ingin jadi pendeta dikit buat Anda gitu ya. Yesus itu mengajar banyak sekali bahasa-bahasa yang harus dimengerti pakai akal sehat, jauhkan diri dari dia Tuhan.
Artinya apa? Apa yang disampaikan oleh Yesus itu benar mutlak adanya, karena semua ucapannya itu bersumber dari Bapa yang mengutus dia. Jadi dia tidak ngarang-ngarang. Artinya percayalah aku ini Filipus berbicara sebagaimana firman Tuhan yang kuberikan kepadamu yang telah kuterima dari Bapa. Begitu, Bang. Bang, aku nggak perlu tafsir sih untuk ayat itu, Bang. Ya kalau begitu nggak perlu tafsir. Sang pencipta Bapa ini masuk ke dalam diri Yesus, begitu? Iya, kan Muat, tadi aku muat bilang emang, gitu, muat. Bang. Muat itu Firman Tuhan Tuhan. masuk ke dalam diri manusia, Bang, muat. Kalau nggak ditafsir. Faktanya, Bang. Itu Yang faktanya, ini, Bang. Saya tanya kepada Anda nanti ini Nggak ada Anda jawab, saya mustahil nggak sama potong. Tuhan, kan? Ya, kalau nggak ditafsir, Yesus berkata, Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Pertanyaan, Bang, jangan ditafsir. Apakah sang pencipta ini muat masuk ke dalam diri Yesus? Silakan. Ya itu faktanya, Bang. Kok Yesus nggak meledak badannya ya? Kemasukan Tuhan. Wah, Abang jadi kayaknya kita udahin aja, Bang. Biar penonton aja yang menilai, Bang. Itu pertanyaan Abang jadi pertanyaan apa ya? Jadi kayak Nyerah anak-anak, Bang Pinasa. Bang Pinasa nyerah. Angkat bendera putih. Nggak nyerah. Tapi itu udah di luar ini, Bang. Enggak, kalau nyerah nggak apa-apa. Kita ganti kalau nyerah. Nggak nyerah. Tinggal sih. bilang aja, Tapi Bang kalau Handi, pertanyaan saya gitu, nyerah gitu kalau aja. muat, Bang Handi, saya nyerah gitu. Bang Belajar. Handi legowo. Dia juga masih belajar. Silakan Abah berpikir, Pak Minasa ya. Mari kita berpikir sebagai manusia yang berakal. Bahwa gini loh kesimpulannya, Bang. Siapapun yang pernah ada di muka bumi ini, termasuk kita nih makhluk hidup, berasal dari rahim ibu kita, itu bukan Tuhan, tapi ciptaan Tuhan. Itu kesimpulannya, Bang. Semoga dipikirkan lebih jauh ke depan, Anda lebih baik dan lebih sehat. Kira-kira gitu, Bang. Ya, baik. Makasih ya Bang Pinasa ya. Mungkin Bang Dewa mau menanggapi penjelasan dari Ustaz Zugi tadi? Pak aja stres ini jawabannya kemana-mana. Iya, tapi gini aja, pertanyaan nyeleneh aja deh Bang ya, nggak apa-apa ya Bang Pinasa ya. Tadi kan Bang Pinasa santai aja, Bang. membawakan ayat, Ngeledek, barang tapi siapa, kalau saya jangan sampai jadi kayak ngeledek nggak punya ini, Bang, akal gitu deh. kita lihat dari pernyataan Bang, ketika yang namanya Abang melakukan satu pernyataan, saya akan susul dengan pertanyaan. Betul tidak Bang? Pada saat Abang mengatakan tadi, barang siapa yang melihat aku, sama dengan melihat Bapa di surga. Betul Bang ya? Seperti itu ya ayatnya? Baik, Yesus di dunia punya pantat. Bapa di surga punya pantat nggak? Kalau sesuai Alkitab, Bang, manusia itu diciptakan sesuai dan segambar dengan Jangan dibikin ribet Bang, jangan dibikin ribet. bukan Tadi Bang, pertanyaannya, itu Alkitab, Bang, menjelaskannya, Bang. iya pertanyaannya itu kan, ketika Abang membawakan ayat, barang siapa yang melihat aku sama dengan melihat Bapa di surga. Pertanyaan saya, apakah Bapa di surga punya bulu hidung? Apakah Bapa di surga punya pantat sebagaimana Yesus punya pantat dan punya bulu hidung? Silakan. Ya kalau semisalnya Allah menciptakan manusia segambar serupa dengan Allah, ya mungkin, Bang. Jangan pakai mungkin Bang, jangan pakai mungkin. Kita pengen kepastian di sini dari Abang. Apakah Bapa di surga sesuai dengan pernyataan Yesus? Yesus punya pantat di dunia. Apakah Bapa punya pantat di dunia? Sama dengan Yesus punya pantat. Maksudnya gimana Yesus punya pantat di dunia? Allah Pada saat Yesus di dunia, Yesus punya pantat nggak Bang? ya punya dong pasti. namanya Punya, manusia, baik. Bang. Baik, barang siapa yang melihat aku sama dengan melihat Bapa di surga. Nah, pertanyaannya, apakah Bapa di surga punya pantat sama seperti Yesus? Punya, Bang. Oh, punya. Bapak punya bulu hidung. Punya semua yang ada di dalam manusia ini punya, nggak usah Bang tanya. Baik. Berarti Bapak juga di surga punya lato-lato dua, seperti Yesus. Iya. Kenapa Bang? Oh, kasihan. Punya. Punya juga. Oh ya sudah. Berarti Iwan Pila. Ya sudah lanjut. Ya gini loh Pak Minasa, gini loh ya. Kalau semisalnya udah nggak bisa. Ini, Bang, saya edukasi Abang ini dingin, Bang. Pertanyaannya jadi ngeledek sih. Enggak ngeledek, ini fakta Yesus punya Itu begitu. pertanda tidak kemampuan itu, Bang. Bukan.
Nah makanya kalau ada sesuatu data di Bible, kalau barang siapa melihat aku, dia melihat Bapa, ya harus dicerna dengan akal sehat. Artinya apa di sana? Yesus berkata, apa yang aku kerjakan, apa yang aku ajarkan, lihatlah pekerjaanku, semua bersumber dari Bapa yang mengutus aku. Bukan berarti yang dilihat itu adalah Bapa itu sendiri. Yesus berkata di Yohanes 5:37, rupanya pun tidak bisa kau lihat, suaranya pun tidak bisa kau dengar. Jadi Bapa di surga itu tidak punya fisik, tidak punya rupa seperti makhluknya. Yesus berkata di Yohanes 5:37, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan kehendak Bapa yang mengutus aku. Jadi apa yang aku kerjakan, kehendak Bapa di surga. Jadi percayalah apa yang aku kerjakan ini. Jangan ngeyel lu pade. Yang ngeyel siapa? Yang ngeyel adalah orang-orang yang menuhankan utusan ini. Itu bang kira-kira. Semoga abang bisa berpikir. Terima kasih. Ya Bang Pinasa, mohon maaf ya, bukannya kita mau ngeledek, tapi kita bacain yang tertulis di dalam Bible Pak. Semua tertulis. Semua yang tadi Bang Dewa sebutin itu tertulis di dalam Bible. Kalau misalkan Bapak menganggap ngeledek, ya berarti kita Bapak yang ngeledek Bapak Pak. Mohon maaf ya Pak ya. Nggak apa-apa bang, emang kalau misalnya Islam kan bebas bang. Enggak, bukan masalah itu Bang. Itu tertulis di dalam kitab Abang. Tertulis nggak Bang? Saya tanya. Ya kalau pertanyaannya ditanya kayak Tuhan itu punya lato-lato apa segala macam, ya itu Lah, nggak tertulis. kok nggak tertulis? Kan seperti manusia Bang. Manusia kan punya lato-lato Bang. Nah kalau tadi misalnya sudah saya bilang bang, manusia ini diciptakan segambar dengan dan serupa dengan Allah. Kenapa itu ditanya bang kalau tujuannya bukan meledek? Penjelasannya bukan begitu bang. Kalau menurut Yudaisme yang menerjemahkan Kejadian 1:26 itu bukan berarti apa yang terjadi di bumi bentuknya ciptanya sama dengan bentuknya dia yang ada pencipta itu. Bukan begitu maksudnya. Manusia itu diciptakan segambar dengan Tuhan. Manusia ini makhluk paling sempurna diciptakan. Punya kuping dua, mendengarkan. Bisa mendengarkan. Tapi sang pencipta itu maha mendengar. Sama-sama bisa mendengar. Sang pencipta maha melihat, manusia yang diciptakan bisa melihat, dan seterusnya. Tapi tidak segambar sama persis. Kalau sama persis dengan segambar, Bapak di surga ini jenis kelaminnya kemana? Mau ke laki, mau ke perempuan? Segambar gak tuh? Bukan begitu pengertiannya bang. Belajar lagi kepada Yudaisme yang menafsirkan punya data sendiri. Gitu bang. Bayangkan bang, kalau Bapak di surga itu segambar dengan makhluknya, nah dia jenis kelaminnya apa? Makhluknya ada laki dan perempuan. Mau di tengah-tengah dia bang? Kacau bang kalau nggak berpikir. Berpikir bang, berpikir. Kalau ditanya jenis kelamin sih nggak ada ya bang, dijelaskan di Alkitab. Nah, makhluknya ada jenis kelamin, makhluknya ada jenis kelamin ciptanya segambar. Segambar dengan laki-laki kah? Sang pencipta itu segambar dengan perempuan kah? Sang pencipta itu? Kalau di Alkitab sih dijelaskan bang, kalau misalnya di surga itu sudah tidak kawin mengawinkan, itu doang yang bukan lari ke sana, segambar ini loh. Iya bang, kan pertanyaan Iya, apa Pak. ke situ lari. Menurut Pak Pinasa yang mana Pak? Gambar Bapak yang di surga ini yang mana? Kan segambar nih sama Yesus. Nah ini foto Itu Yesus. kayak model pangkas ya, yang daftar potong rambut. Ini juga kalau lari ke sini Iya. diskriminasi sama perempuan, nggak segambar dengan perempuan. Nah, nggak ada nih perempuannya nih. Menurut Pak Pinasa yang mana nih? Bapak yang di surga ini yang mana nih? Nomor berapa nih? Biasa Makanya cetak apa orang- ini yang versi Kalau itu, Afrika kalau nih? itu gambar imajinasi Yesus bang, dari artis-artis. Imajinasi Yesus. Udah Berarti berarti selama lagi, Pak ini Pinasa. gambar-gambar yang ada di apa dinding kalian ini membodohi anak-anak dong kalau gitu. Gambar-gambar imajinasi dari artis bang, kalau yang benar-benar persis Itu mirip. dari ya. artis. Ada-ada aja Pak Agami ah. Udahlah bang. Marahin. Semakin banyak bicara nanti semakin semeraut loh bang. Iya. Kami di sini nggak mau, bang. Kami di sini nggak mau mempermalukan abang. Oke bang. Ya nggak apa-apa bang. Kami hanya edukasi bang, saling berbagi. Semoga abang kedepannya berpikir lebih baik lah. Bahwa apa yang pernah ada di bumi itu, begini bang, ciptaan yang pernah ada di muka bumi ini tidak ada satupun yang segambar dengan sang pencipta. Nggak ada itu. Kalau mau ambil liter tesnya kayak begitu, nggak. Sang pencipta itu nggak bisa digambar.
sedangkan manusia bisa digambar. Gitu loh, Bang. Itu kan yang digambar rupa manusia Yesus, Bang. Itu Kan tadi asli udah apa aku bukan tuh, bilang, Bang? kalau Yesus itu adalah firman Tuhan yang menjelma ke manusia. Bukan firman Yesus. Tuhan yang menjelma, Bang. Tidak ada penjelmaan dalam kayak beginian. Menjelma Abang ini udah Nah, diberitahu itu kan tadi. sudut pandang Abang, itu kan sudut pandang Islam, Bang. Ini satu lagi bang, Yesus lagi main skateboard. Bener gak ini? Ada aja lu, nemu aja gambar kayak gini, udahlah. Iya ini lagi main skateboard ini. Nah, udah Bang, udah selesai kita Bang. Nanti kalau misalnya nanti saya ikutin yang Maaf ya bang ya, Abang nanti. bukannya mau ngeledek ini, soalnya emang ini ada di Google. Beda Bang, soalnya kalau misalnya Kristen di sini Bang, nggak apa-apa, santai aja Bang. Oh iya udah nggak apa-apa, Santai ya, emang Bang. buktinya ada. Gini aja, Bang Gaming, maaf ya kalau ada kata-kata hilap dari kami ya, Mas Gaming ya. Mohon maaf Bang Gaming, karena kebenarannya milik Allah dan kesalahannya milik Bang Dewa. Intinya Bang Gaming, coba dipikirkan, Yesus itu ciptaan Tuhan, bukan Tuhan. Itu aja Bang dipikirkan. Yesus ciptaan Tuhan, dia bukan Tuhan. Oke? Karena setiap yang pernah ada di muka bumi ini melalui rahim perempuan pasti ciptaan Tuhan. Dia bukan Tuhan dan dia bukan pencipta. Itu aja Anda pikirkan. Semoga tidur Anda nyaman pada kesempatan kali ini. Makasih Bang, shalom Bang, Tuhan berkati Bang. Kasih Bang. Iya. Sehat selalu Bang. DBU Bang, DBU. Mungkin. Tuhannya bang Dewa. Tuhan menciptakan manusia. Enggak, begini. Tuhan menciptakan manusia untuk melahirkan Tuhan. Gimana ya kata-kata yang bagus ya? Tuhan menciptakan manusia untuk melahirkan Tuhan. Gimana ya maksudnya? Ya itu pendapat Lukas itu, pendapat Lukas. Datanya ada itu. Coba Oten ya, kalau toh misalkan menanyakan soal persamaan antara Tuhannya Islam dengan Tuhannya orang Yahudi, tanyakan ke orang Yahudi langsung. Kami umat Muslim, mereka kan, tetapi kalianlah di sini yang berusaha menyamakan, tetapi orang Yahudi entah ini, ya. Yahudi itu jijik sama kalian. Bahkan akhirnya sampai kalian pun berusaha untuk mengadu domba kami antara Islam dengan Yahudi. Bagaimanapun kalian pintar mengadu domba antara kami dengan Yahudi, ibarat bebek jantan ketemu bebek betina. Bukan berantem, yang ada kami kawin. Dan tidak ada satupun Yudaisme berani diskusi mengenai konsep ketuhanan dengan Islam, nggak ada. Kan nggak pernah terjadi perdebatan itu. Karena memang satu ini. Buktinya Yahudi itu kalau ingin tefila ya teman-teman ya, dia lagi nyasar di suatu tempat. Sebelah kanan jalan ada gereja, sebelah kiri jalan ada masjid. Dia tefilahnya ke masjid loh. Buktinya apa? Dia percaya bahwa yang dia sembah itu yang dia sembah umat Islam. Itu fakta loh itu. Jadi jangan ngada-ngada deh. Oke. Ini ada tukang. Selamat pagi tukang. Tukang. Pagi. Ya dari Protestan apa dari Katolik Pak? Protestan. Baik, silakan Bang Andi, Bang Dewa, Gurunda atau Ustaz Sugi atau Kores yang lain. Silakan lanjut. Ini kalau dari Protestan. Ini kalau Kores kerja res. Akhirnya Kores kerja. iya, habis pusreng. Meeting. Ini sebentar sebelum kita lanjut ke dialog, kalau kita ngejawab nanti dipukul nggak, Pak? Ya, tidaklah, tentu tidak. Oh, terima kasih. Suaranya di-up sedikit ya Pak Tukang ya. Suaranya di-up sedikit, soalnya suara Kores mendominasi kenceng. Dia ininya harga mahal itu. Soundcardnya. Ini kenal pos Supra aku jadiin mic ini. Songkatnya Paduka. Kores itu udah apa ya,
double muffler, double Iya. muffler. Sound card kematian, cuman dia paling keras di sini. Udah ngomong. Tuh, double muffler kan. Ya, Pak tukang pukul. Di dalam Kristen itu mengimani firman Tuhan menjadi manusia ya? Iya. Oke, mantap. Mantap. Nah, kenapa enggak pendengaran Tuhan yang jadi manusia? Memang itu yang tertulis. Memang. Ada aja leres. Ya soalnya Karena belum tertulis itu. belum tertulis, nanti akan tertulis ya. Mantap, Iya, mantap. mungkin kalau. Tunggu revisi Bang Ores. Siap. Iya. Yang sudah Pendengar. tertulis itu yang Iya, katanya Bang Andi. Jadi pendengaran Allah adalah Allah, kan firman Allah adalah Allah, pendengaran Allah adalah Allah gitu. Penglihatan Allah adalah Allah. Tapi itu Bang Kores belum tertulis. Belum tertulis ya. Nanti tunggulah tulisannya. Kira-kira nanti kalau pendengaran Allah menjadi manusia namanya siapa? Kita tidak memungkirkan itu karena belum tertulis. Yang sudah tertulis saja lah ditanya gitu. Oh, yang ditulis aja yang ditanya. Oke. Ya, artinya kan berdiskusikan secara ilmiah saja. Nanti Bang Kores kalau itu tanya setelah ditukil, setelah ditulis baru Bang Kores tanya itu Bang Kores. Oh ya udah, ini aku kalau kayak gini kan santai nih, aku bisa main panjang nih. Kita main panjang ya. Nah ini aku buktikan jurus main panjang. Tolong dilihat di ini di Matius 26:31, Pak tukang pukul, di sini kan dikatakan, maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Gembala di sini itu siapa? Pak tukang pukul. Gembala itu Yesus. Oke, akunya? Itu kan kita lihat konteksnya Bang. Boleh. Kan yang bicara itu siapa? Yesus. Yang mau bicara itu siapa? Jadi kita lihat konteksnya. Kalau bilang Yesus belum tentu Yesus itu Bang. Karena tidak Iya. semua itu. Kalau kita lihat dalam bentuk aslinya itu ada yang ditambahkan ayatnya itu. Oke, nah ketika ditambahkan, ini kan lengkapnya jadi begini. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Kalau gembalanya Yesus, akunya siapa? Itu kan dia memberitakan Bang, dikasih tahunya bahwa sudah tertulis. Artinya kita memahami juga kalimat Bang, artinya kan dibilangnya itu kan sudah tertulis sebelum dia ada, sudah ada tertulis seperti Ini harus open jadi cam dia ini. ngasih tahu sama anak misalnya kepada murid-muridnya itu bahwa sudah tertulis loh, ini akan nanti akan dibunuh memang. Jadi dia dikasih tahunya gitu, semacam apa namanya Bang, dibilang Apa ayo? memberikan suatu perumpamaan gitu Bang. Nah, iya, ini perumpamaannya nih tentang siapa dan siapa gitu. Ini yang kita baca bareng-bareng ya. Matius 26:31. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Nah, kan gitu. Iman Ini Matius digedein, 26:31. Gua gedein diri gua sendiri. Karena gua Iya, dia manja Punya kan, kuasa. bisa besarin sendiri kok. Oh saya nggak bisa. Bisa. saya besar. Saya besar. Baik Nah, Pak tuh. tukang pukul, suaranya digedein sedikit ya. Soalnya suara ini kecil Pak tukang pukul, kayak suara tukang kebun. Nah nih, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Nah, ini nubuatannya ini spektakuler gitu. Karena ada kata membunuh di sini. Nah, akunya akan membunuh. Gembalanya tadi sudah kita sepakati Yesus.
akunya siapa gitu loh. Nah, itu kan kalimat dari awalnya itu kan dengan sebab tertulis, Pak. Berarti sudah ada pembuatan sebelum terjadi pembunuhan itu kepada Yesus. Jadi sudah tertulis, sebab sudah tertulis. Ingat tuh, Bang. Jadi kalau hanya Abang mengatakan satu kalimat saja, jadi saya rasa bukan saya ajarin ya, Abang mengajari membaca itu kan artinya kan Abang Gak apa-apa ya. Ya kan? Aku mengosongkan diri kok. Di situ kan ada dikatakan sebab ada tertulis. Berarti artinya sebelum dia ada itu sudah ada yang tertulis pembuatan untuk dia. Gitu, Pak. Berarti ini sudah tertulis sebelumnya aku akan membunuh gembala dan kawanan domba. Udah ada tertulis sebelumnya. Baca dulu sebaik-baik. Jangan artinya kan kita menyalahkan ayat gitu. Jadi, Kita nggak menyalahkan ayat. Di sini kan yang aku tanya siapa, bukan bagaimana gitu. Jadi kalau siapa langsung ditunjuk subjeknya. Di sini kan aku akan membunuh gembala. Gembalanya Yesus, akunya siapa? Bang, itu kan sebab ada tertulis. Ya kan? Artinya di situ kan sebab ada tertulis. Berarti sebelum ada Yesus ini sudah ada tertulis. Ya. Ini deh aku bantuin. Ada di mana tuh tertulisnya? Matius. Tulisnya di mana tertulisnya? 26:31 kita buka ya. Susah ya pertanyaannya ya, maaf ya tukang pukul. Coba tadi bilang waktu kalau nanya pasti dipukul. Aku nanyanya yang gampang-gampang. Ini ada di Zakaria 13:7. Berarti sebelum Yesus sudah ada kan, Bang? Betul. Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bunuhlah gembala sehingga domba-domba tercerai-berai. Aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah. Jadi siapa nih yang membunuh Yesus ini? Oke. Sudah? Oke. Nah, tadi pertanyaan Abang dari mana? Menurut Abang yang salah di situ apa? Bukan yang salah, siapa? Siapa? Aku di Matius 26:31 ini siapa? Aku akan membunuh gembala. Ini siapa dia? Ya kan, itu kan di belakangnya aku perhatikan sebab tertulis ya kan. Iya, tertulisnya di sini Zakaria 13:7. Kok susah banget sih ditanya siapa? Bapak, Roh Kudus, Iblis, siapa gitu? Siapa? Yang membunuh Yesus itu bukan Allah. Siapa jadi? Tapi orang yang benci kepada dia. Oke, artinya siapa itu orang yang benci kepada dia itu? Ya. Oke. Yahudi. Apa lagi? Ya. Berarti orang Yahudi maksudnya gitu? Ya, yang orang-orang yang melakukan yang benci terhadap Yesus lah istilahnya. Oke, siap. Oke. Berarti sebab ada tertulis ini, yang menulis ini adalah orang-orang yang membenci Yesus. Yesus menggenapi nubuatan orang-orang yang membenci Yesus, gitu ya? Lanjut, Bang. Aduh, terdiam kan? Yang salah di situ apa lagi? Enggak, jadi kita udah tahu di sini. Artinya orang-orang yang membenci Yesus ternyata bernubuat jauh-jauh hari bahwa mereka akan membunuh Yesus. Oke lah, mantap, thank you. Yang memerintahkan itu kan Bapa. Yang mengasih tahu kan Bapa ini kan. Jadi artinya kan Tuhan ini kan tahu segala hal kan, Pak. Jadi kan dia udah tahu ini sebenarnya. Enggak, jadi ini nubuatannya dari Bapa atau dari musuhnya Yesus? Kalau dilihat dari kalimatnya itu dari Bapa itu. Oke, berarti aku di sini Bapa. Ya. Oke, Bapa akan membunuh Yesus dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Yang mana di situ yang Bapak baca itu? Itu kan nggak ada di situ. Jangan begitu. Tadi kan aku tanya ini Bapak, iya katanya. Aku bacain salah. Ini salah terus kores ini. Di situ tadi nggak ada ditulis kayak gitu. Ini kan tulisnya sebab tertulis. Iya, sebab ada tertulis aku akan membunuh gembala. Gembalanya Yesus. Oke, kita ganti Yesus membunuh Yesus. Akunya siapa? Aku akan membunuh. Ini kan nubuatan nih. Betul. Nubuatannya ya betul. Nah, ini nubuatan nih. Nubuatannya ini siapa? Dari siapa nubuatannya ini? Dari Bapak, dari Nabi, atau dari orang-orang yang membenci Yesus?
saya kurang paham bang. Mengenai Oh, seperti itu dong, jujur. Sip. Ya, Kurang paham. Ya udah nanti aku nanya yang paham deh. Iya. Udah, betul. itu aja lah. Thank you. Itu dong, jujur kan enak, jadi udahan kita. Oke baik, terima kasih. Ini buku yang lagi banyak dicari para perindu Nabi. Terjemah Indonesia Kitab Syama'il Muhammadiyah yang direkomendasikan para ustaz. Ada namanya Syama'il Tanya, adakah manusia selain Yesus yang bisa terkemuka di dunia dan di akhirat? Ya, kalau yang diterangkan kemudian, salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat, para sahabat dukung semua ya, sahabat-sahabat kita, channel Pensa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Selain Yesus Kristus, apakah ada orang yang menurut kami orang Kristen yang bisa duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga? Nah, Kan dia terkemuka Nabi di akhirat Isa. dan di... Iya. Hah? Kenapa Nabi Isa alaihissalam itu terkemuka di dunia? Wajihan, terkenal, tenar. Karena satu-satunya manusia yang diutus oleh Allah, yang dituhankan oleh banyak manusia, tuyul. Banyak manusia gepeng yang kemudian menuhankan Isa alaihissalam sehingga dia tenar. Satu-satunya nabi di atas muka bumi ini yang diutus oleh pencipta langit dan bumi yang kemudian disembah oleh manusia-manusia bocor kepala, Pak. Fir'aun dituhankan oleh manusia, tapi Fir'aun bukan nabi, bukan rasul, tidak terkemuka dia. Nabi Isa alaihissalam nabiullah. Wa isqala Isa bin Maryam, ya Bani Israel, inni Rasulullah. Wahai Bani Israel, aku ini adalah utusan Allah kepada kalian, ilaikum. Tapi kemudian setelah dia datang, yang pertama dia diusir, dia ditolak, dia dikatakan anak zina oleh Bani Israel. Lalu kemudian oleh orang-orang kafir, dia dilantik menjadi Tuhan. Makanya dia terkemuka di dunia. Kenapa dia terkemuka di dunia? Karena di akhir zaman, semenjelang kiamat nanti, Nabi Isa alaihissalam turun kembali untuk yang kedua kalinya, meluruskan dan menambal kepala-kepala bocor yang tadinya menganggapnya dia Tuhan. Yohanes 12 nomor 48. Siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang pernah aku katakan kepada mereka ketika aku berkata kepada Bani Israel. Firman itulah yang pernah kukatakan yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Begitu Isa alaihissalam datang, dia akan menghakimi manusia-manusia yang tidak menganggapnya nabi. Manusia kualitas produk lokal boleh diadu. Itulah yang akan dihakimi. Matius 7 nomor 21. Bukankah kami telah bernubuat dengan namamu? Bukankah kami mengusir setan, bermujizat pakai namamu, wahai Yesus? Tapi apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku, engkau semua adalah pembuat kejahatan. Jadi orang-orang yang kepalanya bocor, Pak, diusir oleh Yesus. Makanya dia terkemuka di akhirat. Kenapa? Karena di akhirat kala Nabi Isa alaihissalam akan ditanya oleh Allah di hadapan seluruh manusia. Dari sejak Nabi Adam sampai manusia terakhir. Di depan mereka Nabi Isa disidang oleh Allah pencipta langit dan bumi. Apa kata Allah? Wa isqala Allahu ya Isa bin Maryam, a anta qulta linnas takhizuni wa ummi ilaihi min dunillah. Wahai Nabi Isa alaihissalam, apakah engkau yang mengajarkan manusia-manusia bocor kepala ini untuk menuhankan dirimu, menyembah dirimu, menganggap dirimu setara dengan aku? Maka apa kata Nabi Isa? Subhanaka, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah mengatakan apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Aku tidak pernah mengatakan kepada manusia-manusia gepeng ini untuk menyembahku. Mereka menyembahku bukan karena aku memerintahkan. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Artinya dia terkemuka di dunia karena dia adalah manusia tapi dituhankan.
makanya dia akan menghakimi orang-orang yang menuhankan dirinya. Terkemuka di akhirat, karena dia akan mempermalukan orang-orang yang kepalanya gepeng, yang telah menuhankan dirinya ketika dia hidup di dunia. Demikian. Masya Allah, maha benar Allah. Silakan ditanggapi Pak Kenzo, dihidupkan mic-nya. Pak, Silakan kalau masih ada Pak Kenzo. itu aja. Maksudnya tadi kan karena Yesus disembah, karena Yesus dituhankan, maka dia terkemuka di dunia. Tapi Muhammad juga disembah. Tapi kenapa bukan dia yang datang? Kenapa harus Yesus yang datang di akhir zaman? Tidak ada umat Islam yang menyembah mempertuhankan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nggak ada, Pak. Itu fitnah itu. Oh iya. Iya. Lo asal bunyi lo. Nah, begini Pak. Apalagi? Muhammad kan sebagai nabi penutup. Tapi kenapa harus Yesus Kristus yang harus datang untuk mengadili, menjadi hakim yang adil, yang terakhir, begitu? Oke, baik. Ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala mendatangkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan dirinya sebagai nabiullah wa khataman nabiyyin. Kaumnya Bani Ismail kemudian menerima dia sebagai nabiullah. Kemudian para sahabatnya mengajarkan ke seluruh penjuru bumi bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah. Kami umat Islam kemudian menerima sebagai nabi bahwa dia adalah Rasulullah. Semua rangkaian ajaran perintah, hukum-hukum syariat yang didatangkan Allah melalui beliau sebagai khataman nabiyyin, penutup para nabi, kami imani, kami lakukan, kami taatin, kami teladani. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan kepada mereka manusia, wahai Nabi Muhammad, jika mereka mencintai penciptanya, pencipta langit dan bumi, maka katakan, perintahkan kepada mereka untuk mengikuti engkau. Nah, kami mengikuti beliau. Meskipun kemudian beliau itu memiliki kelebihan-kelebihan dibandingkan nabi-nabi yang lain. Allah kemudian menerangkan di dalam Al-Quranul Karim, wallahu nurus samawati wal ar, masalu nurihi kamishqa fiha misbah. Tapi kemudian kami tidak menyembah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang dalamnya ada pelita besar. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti cahaya kemudian yang menerangi alam jagat raya ini. Tapi kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak kami sembah. Tidak kami sembah. Kami tidak menganggapnya sebagai Tuhan. Kami tidak menganggapnya sebagai inkarnasi Tuhan. Kami tidak pernah menganggapnya kemudian sebagai Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Kami tidak pernah menyembahnya, Pak. Itu salah kalau misalnya umat Islam dikatakan menyembah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerangkan dirinya dalam Al-Qur'anul Karim, surah Al-A'raf ayat 188. Apa kata beliau melalui firman Allah? Qul la amliku li nafsi naf'an wala darra illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaib lastakzartu minal khair. Jadi ayatnya seperti itu bunyinya. Wa ma massaniyal su' in ana illa natiru wa basyirul liqaumi yu'minun. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, aku tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat bagi diriku kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Sekiranya aku Muhammad mengetahui hal yang gaib, niscaya aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan tidak akan ditimpa oleh bahaya. Aku Nabi Muhammad hanyalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Jadi kami tidak pernah menyembah beliau. Ajaran beliau sudah sempurna kemudian, tetapi kami tidak menuhankan beliau. Ajarannya tamat dan diimani oleh kaumnya, umatnya. Sedangkan Yesus, dia datang mengajarkan dirinya sebagai utusan Tuhan hanya untuk Bani Israel. Tapi separuh dari isi bumi yang bukan Bani Israel, bukan kepada mereka Yesus diutus,
Jangankan mengaku sebagai pengikutnya, bahkan menganggap Yesus itu Tuhan. Inilah kemudian Yesus malu kepada Tuhannya. Yesus malu kepada Tuhannya. Makanya dikatakan tidak setiap orang yang memanggil aku mar, Tuhan, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam surga, melainkan mereka melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Apakah orang Kristen menjadi Kristen karena kehendak Bapa di surga? Bukan. Apakah orang Kristen menyembah Yesus karena kehendak Bapa? Bukan. Apakah orang Kristen ibadah hari Minggu karena kehendak Bapa? Bukan. Apakah orang Kristen memperingati hari ulang tahun Tuhannya karena Bapa? Tidak juga. Maka itulah Yesus datang untuk meluruskan ajarannya yang dibengkokkan oleh Kristen. Demikian. Bang Suma. Siap. Bang Suma mungkin lupa kalau Bang Suma pernah mengatakan bahwa Muhammad adalah Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti Waya Waloni, Kainama pernah juga menyebut hal itu. Maka itu saya pertanyakan. Tapi kalau mungkin Bang Suma lupa, coba Bang Suma lihat kembali video-video yang sebelumnya. Makanya saya pertanyakan tadi itu. Begitu. Tapi Bang Suma terlalu banyak bicara dari tadi, makanya saya mau potong juga tidak enak. Begitu loh. Iya. Coba Jadi Bang kalau Suma kita lihat berbicara kembali video-video sebelumnya kalau Bang Suma pernah mengatakan bahwa Muhammad adalah Allah Subhanahu wa taala. baik. Oke, jadi gini. Dasar pijakan saya berkata demikian, ketika orang-orang Kristen kemudian mendudukkan Yesus sebagai oknum yang duduk di dalam Yesaya 9 nomor 6. Orang Kristen mengatakan nubuat Yesus tertera di dalam Yesaya 9 nomor 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan Yesus, lambang pemerintahan Islam ada di atas bahu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lambang pengajaran Yahudi, Yudaism ada di atas bahunya Nabi Musa alaihi salam. Kristen, lambang pemerintahan siapa yang ada di Kristen? Yesus tidak pernah mengajarkan Kristen. Berarti Yesus bukan yang duduk di dalam Yesaya 9 nomor 6. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Yesus tidak pernah menjadi raja, Yesus tidak pernah memerintah, Yesus tidak pernah punya prajurit, Yesus tidak pernah punya negara. Sedangkan Rasulullah Muhammad SAW kerajaannya masih jaya sampai hari ini, sudah 1400 tahun. Namanya disebutkan sebagai orang, namanya disebutkan oleh orang, penasehat ajaib. Rasulullah Muhammad SAW mendamaikan antara Ansar dan Muhajirin, Madinah dan Mekah, didamaikan kemudian orang-orang yang berselisih pada zamannya menjadi damai sejahtera oleh karena dia. Sejazirah Arab menjadi bersatu dalam ukhuwah Islamiyah berkat nasihat Rasulullah Muhammad SAW. Berarti lebih pantas Rasulullah disebut sebagai penasehat ajaib. Dua hal sudah terpenuhi. Sedangkan Yesus, siapa yang Yesus nasihati? Yesus mengatakan, bukankah aku yang memilih engkau yang 12? Tetapi satu dari antara 12 orang di antara yang aku pilih itu adalah setan. Menasehati Yudas aja gagal dia. Berarti dia nggak bisa disebut sebagai penasihatnya. Allah yang maha kuasa. Maksud daripada Allah yang maha kuasa di sini adalah orang-orang menyebutnya, berarti gelar yang diberikan kepada oknum tersebut. Yesus gelarnya apa? Manusia terkutuk. Rasulullah Muhammad SAW gelarnya apa? Orang terpercaya, orang yang amanah, orang yang sidik, dan seterusnya. Berarti gelar Allah yang maha kuasa ini maksudnya adalah backup kedatangannya, di backup oleh Tuhan pencipta langit dan bumi yang maha kuasa. Sedangkan ketika berbicara mengenai Rasulullah yang mengajarkan Allah yang maha kuasa hanya beliau. Kalau di Kristen, Yesus mengajarkan siapa? Yod-He-Vav-He. Dia tidak mengajarkan Allah. Maka 3 poin ini kemudian Rasul Muhammad SAW bukti kekuasaannya berasal dari Tuhan. Dia mampu kemudian mengislamkan sejazirah Arab bahkan sampai ke dunia, ke bumi pertiwi.
diislamkan. Saking kuasanya dia. Kenapa? Karena dia dibackingi oleh pencipta langit dan yang maha kuasa. 3 hal terpenuhi. Yesus mengkristenkan, Yesus mengyahudikan orang Roma dan Yunani, tidak sanggup. Kemudian bahkan lebih sanggup Paulus menjadikan manusia barat menjadi Kristen daripada Yesus. Bapa yang kekal. Yesus itu tidak bisa kemudian disebut Bapa yang kekal karena dia manusia. Melihat dari ajarannya pun ajarannya gagal. Tidak ada yang sampai hari ini ajarannya Yesus. Yang sampai pada hari ini hanyalah ajarannya Paulus. Berarti Yesus tidak bisa disebut sebagai Bapa yang kekal. Sedangkan baginda Rasul Muhammad SAW ketika berbicara mengenai Bapa, maka itu berbicara mengenai Tuhan pencipta langit dan bumi. Tertera di mana? Amsal 3 nomor 11 nomor 12 yang disebut Bapa adalah Tuhan pencipta langit dan bumi yang maha kuasa. Kenapa kemudian Rasulullah kalau dikatakan bahwa beliau lebih pas karena ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW sejak dia bawa di zaman pertama menerima wahyu sampai hari ini masih kekal, masih